selamat datang di podcast kali ini. Jadi hari ini aku tuh akan ngebahas tentang sesuatu yang lagi sering banget muncul di dunia digital. Kayak gimana sih gaya komunikasi seorang influencer bisa ngaruh ke cara pikir dan karakter anak muda, khususnya itu Gen Z. Nah sebelum itu kita perkenalan dulu kali ya. Aku itu di podcast kali ini ditemani sama dua narasumber. Silakan di sebelah kanan. Oke, halo, saya Roberto. Di sini saya sebagai lulusan dari Ilmu Komunikasi. Halo, nama saya Darren Jonathan. Di sini saya sebagai pengamat Gen Z. Nah, halo Darren, halo Kak Roberto, terima kasih Halo. karena udah hadir. Sekarang kan sosial media itu udah banyak banget ya, kayak udah jadi ruang utama bagi kita untuk berekspresi, belajar, bahkan kadang tuh bisa ngebentuk identitas kita sendiri. Betul. Nah, salah satu figur yang sering banget jadi bahan obrolan karena bicaranya yang blak-blakan dan real itu sekarang adalah Timothy Ronald. Nah sebelumnya kira-kira Kak Roberto dan Darren ini kenal nggak sama Timothy Ronald? Kebetulan dia nih kakak tingkat saya, nggak bercanda. Oke. Jadi Timothy Ronald ini memang lagi ngetren-ngetrennya ya sekarang ya, karena memang di sosial media ini kan dia bener kata Sangat blak-blakan. betul jor-joran banget ya. Gitu. Kalau dari Kak Roberto sendiri? Kalau dari aku sendiri aku tahu aja sih, karena emang ya seperti yang dibilang si Darren tadi, kalau dia kan kayak kontennya cukup belak-belakan, jadi kayak banyak orang tuh juga suka dan lumayan viral, sering lewat di FYP aku gitu. Ya berarti kenal ya, boleh dibilang tahu lah. Iya, kita kenal lah, tahu lah. Oke. Tahu lah, cukup tahu lah. Jadi kita mulai dari pertanyaan paling dasar dulu ya kali ya. Kayak kalau misalnya ngomongin tentang etika komunikasi di ruang digital dan media sosial itu apa sih bedanya? Apakah ada batas-batas sekarang yang makin kabur gitu? Oke, kalau menurut aku ya sekarang tuh mungkin cara berkomunikasi itu lebih pasti ada bedanya lah di antara digital dan secara ketemu langsung gitu kan. Secara maksudnya kayak banyak orang tuh yang mereka lebih berani ketika ngomong di sosial media, itu baik itu konten maupun secara komen gitu. Nah, mungkin kalau ketemu langsung tuh orang akan lebih jaga omongan mereka kali ya, karena kan sekarang ketika di konten walaupun emang disebutnya sebagai jejak digital, mereka kan bisa, maksudnya mereka bisa, kalau misalnya omongan mereka tuh misalnya menyinggung orang kan dan itu impactnya gede, mereka kan bisa tinggal hapus atau tutup kolom komentar gitu. Jadi sekarang kalau dinyatakan nggak bisa mereka tarik balik ketika mereka udah ngomong. Oke. Iya, betul. Kalau dari kamu sebagai pengguna aktif medsos nih, kira-kira kamu ngerasa nggak sih kalau sekarang tuh batas antara jujur dan kasar tuh makin tipis di media sosial? Jujur dan kasar itu makin tipis. Nah ini menurut saya pribadi ini adalah gap yang menurut saya ini memang nggak bisa diukur ya. Karena apa? Karena jujur sendiri dan kasar sendiri definisinya akan berbeda-beda tiap orang. Contoh paling dasarnya adalah gini. Di saat gue ngomong jujur ke mereka, tapi mereka ini nganggapnya jujur yang kasar, otomatis jujur ini jujur atau kasar? Seperti Boleh itu. gak coba kalau dikasih contohnya mungkin cara ngomong yang jujur tapi kasar gitu? Ya mungkin kayak gimana ya? Kayak lu bau banget sih. Oke. Gue jujur tahu itu. Tapi kasar loh. tidak dapat diterima ya oleh Gen Z. Mungkin tergantung orang yang lagi balik-balik makanya. Oke. Seperti itu. Jadi berarti bisa disimpulkan Gen Z itu lebih menilai dari cara menyampaikan daripada nilai-nilai yang disampaikan. Betul. Apa kebalikannya malah? Betul. Gen Z ini nih kita bisa bilang kalau Gen Z ini tuh mereka ini biasanya instan. Gen Z ini adalah generasi yang memang karena instan ini mereka akan tahu secara mentah-mentah. Dan hal ini yang biasanya keliru dari kebanyakan orang. Aku mau nambahin sedikit Yes. ya. Jadi sebenarnya selain dari yang dibilang mereka terima mentah-mentah itu tuh juga karena kayak sekarang tuh ibaratnya orang tuh lebih, kalian ngerasa nggak sih ketika kalian main sosmed tuh kalian lebih baca komennya dulu kadang? Bener. Jadi menurut aku tuh jadi tuh kayak opini publik tuh sekarang yang ngebentuk pemikiran Gen Z gitu. Jadi kayak bener-bener kita tuh bener-bener punya pemikiran disetir sama public opinionnya gitu. Iya, benar. Nah, ngomong-ngomong soal itu, berarti kita ada satu teori yaitu teori gaya komunikasi Norton. Itu tuh ada menyebutkan bahwa gaya komunikasi itu banyak ya. Ada yang ekspresif, dominan, rasional. Menurut Kak Roberto sendiri, kira-kira Timothy Ronald ini cara gaya ngomongnya itu gimana sih? Oke. Menurut aku sih kalau si Timothy Ronald tuh mungkin lebih ke ekspresif dan dominan ya, karena kan dia emang
he speak with confidence gitu. Yeah. Dia ngomong ketika dia bikin konten tuh dia ngomong dengan pede dan clear poin apa yang mau disampaikan gitu. Jadi menurut aku sih mungkin lebih ke dominan dari lah. Ekspresif gitu ya. Ekspresif, benar, Dominan dan ekspresif. ekspresif. Oke. Oke. Nah, kalau kamu sendiri, menurut kamu cara ngomongnya itu bisa nggak diterima sama kamu? Yang Buat cara gue ngomong pribadi. dia belak-belakan itu? Buat saya pribadi, seorang Timothy Ronaldo itu memang brandingan dia memang seperti itu. Dan memang kalau kita baik lagi ya, telan dengan mentah-mentah, dia nggak akan kesampaian apa nilai-nilai yang mau diberikan sama Timothy sebenarnya. Nah, mungkin kalau bagi pertanyaan personal, secara personal, gue pribadi sih gue bisa terima aja sebenarnya. Oke, berarti tergantung orangnya ya? Balik lagi tergantung Tergantung orangnya, audiensnya. seperti itu. Nah, kalau menurut Kak Roberto nih, kan etika komunikasi di ruang digital itu pasti ada dong. Dan salah satunya tuh sopan, bertanggung jawab atas omongannya. Kalau gaya kayak Timothy Ronald ini yang belak-belakan tapi real, itu tuh bisa ngasih insight gak sih ke audiensnya? Atau malah tetap harus dijaga agar nggak terlalu belak-belakan? Sebenarnya menurut aku sih akan lebih, maksudnya menurutku ya Timothy Ronald tuh dia kan nyampainya secara jujur tuh ya that's true gitu, nggak bisa dibilang dia salah gitu. Yes. Walaupun itu kan balik lagi ya, soalnya sosial media itu udah bukan ngomongin bener atau salah, Bener, tapi lebih oke. ngomongin ke suka atau nggak suka. Jadi orang kalau yang dia suka dia akan ngerasa opininya benar, kalau dia nggak suka dia akan ngerasa apa kayak ngomongnya kok gitu banget gitu. Nah balik lagi kayak tadi dibilang sama Darren kan bahwa balik lagi tergantung dari personalnya orang. Kadang ada orang yang dia ngerasa mungkin omongan Timothy Ronald itu menyinggung dia, tapi ada juga yang ngerasa kayak oh bener juga gitu. Kan bisa dilihat bahwa dia juga ada loh orang yang suka dengan omongan dia dan ada juga yang suka. Iya, benar-benar. Nah, dari yang Kakak Roberto tadi jelasin, aku mau tambahin nih sedikit pertanyaan lagi. Si Timothy Ronald ini kan sebagai public figure ya, dan dia itu pasti punya tanggung jawab, mungkin kayak tanggung jawab sebagai public figure akan audiensnya nih. Jadi kayak, kayak kalau misalnya dia belak-belakan gitu, dia tuh tetap harus memperbaiki itu nggak sih? Atau it's okay, tetap belak-belakan aja? Mau soal moral atau etika yang diterima audiensnya itu masalah audiensnya. Jadi bukan tanggung jawab Timothy, melainkan tanggung jawab audiensnya sendiri. Nah itu balik lagi ke ngomong tadi ya, bahwa kayak kan balik lagi ke public opinionnya, apakah maksudnya Timothy Ronald kan selama ini omongannya tuh nggak ada yang menyinggung secara hal-hal yang krusial, kayak misalnya kita sebut dia nyinggung kultur, atau bisa dia nyinggung suatu agama, Sara gitu ya. Sara. Okay. Nah mungkin jadi menurutku ya sebenarnya Timothy Ronald tuh dia tetap berhak menjaga ya, maksudnya dia tetap berhak menjaga agar tidak menyinggung yang sensitif tadi bahasanya gitu. Tapi ya sebenarnya sosial media itu kan dibuat emang untuk lebih jujur ya bahasanya, karena kalau misalnya di siaran TV itu kan banyak yang disensor, kayak banyak hal-hal yang nggak boleh diomongin, sedangkan di sosial media itu mereka lebih bebas berekspresi. Jadi menurut aku ya apa yang dilakukan Timothy Ronald itu masih oke lah, bahasanya masih oke. Jadi maksudnya kayak ya, dia nggak harus mempertanggungjawabkan apa yang dia bilang selama dia nggak menyinggung isu sensitif tadi gitu. Kalau pendapat kakak soal yang dia ngata-ngatain orang goblok, orang miskin itu goblok, itu gimana? Tapi memang sih kadang kalau orang miskin itu memang karena goblok, bro. Setia. Emang gue agak kafan setia. Karena gue rasa orang yang goblok harus dikasih tahu mereka goblok. Karena gue kasihan sama kalian. Orang miskin, orang goblok gitu ya. Yeah. Sebenarnya balik lagi karena dia kan tidak menyebut ras. Yeah. Jadi dia nggak ngomongin spesifik. Dia sebenarnya dia ngomongin human in general. Jadi dia And nggak- it's fine. Ya, Okay. karena ya Selama maksudnya nggak- ya itu balik lagi, karena kalau misalnya cuma ngomong kayak goblok, miskin itu kan kata-kata yang objektif. Jadi kayak ya miskin itu juga bukan ternyata relatif lah. Ada orang yang merasa kayak I see. dirinya miskin, ada juga orang yang merasa kayak enggak juga gitu. Nah, apakah itu balik lagi ke orangnya. Tapi itu sih menurut aku yang selama dia nggak menyinggung yang it's fine. it's Yang fine. selama nggak menyinggung Sarah, it's fine. Ya, atau isu-isu yang sensitif lah, kayak misalnya kayak sebut sekarang berita tuh lagi apa yang eksploitasi alam di Kalimantan gitu. Nah itu kan maksudnya dia nggak menyinggung itu gitu. Oke. Nah dari Darren sendiri, kamu tuh pernah nggak sih ngerasa kalau Timothy itu mempengaruhi cara ngomong atau pola pikir kamu? Kalau buat saya pribadi ya, mungkin ada sedikit. Oke. Karena gue Gen Z. Oke. Karena apa gue tuh Gen Z. kira-kira? Ya mungkin dari cara gue ngomong, cara gue ngobrol instan dengan orang. Mungkin gue nggak secara sengaja
terpengaruh oleh Timothy Ronald. Tapi gue yakin pasti karena semua hal-hal yang gue tonton selama ini. Dan itu nggak cuma Timothy Ronald. Oke. Nah, kalau misalnya dikaitin sama pembelajar dari jawaban Darren, kalau kita dikaitin sama teori pembelajaran sosial Bandura, itu tuh ada dijelasin kalau misalnya perilaku manusia itu tidak hanya karena ajaran, tapi melainkan dari tontonan. Mempengaruhi. Jadi kayak Bisa karakter. Yes. Kita perlu tahu bahwa anak-anak Gen Z itu kan mereka punya lingkungan di luar sosial media. Iya. Nah, mungkin menurut aku itu hal-hal yang perlu ditelusuri nih. Kayak misalnya apa yang membuat dia misalnya suka dengan Timothy Ronald gitu. Padahal itu ini ya dari lingkungannya dia udah ditanamkan bahwa oh Timothy Ronald tuh orang-orang kayak Timothy Ronald tuh nggak oke gitu. Nah, itu kan dia punya opini udah ada gitu bahwa oh dia nggak akan suka orang-orang yang terlalu jujur misalnya gitu. Gitu sih. Jadi aku balik lagi ke Masing-masing lagi. ya masing-masing orang individualnya gitu. Kalau menurut Darren sendiri, Buat gue pribadi itu pasti ngaruh. ngaruh ya? Itu ngaruh banget sih. Itu ngaruh banget. Makanya sekarang kita bisa ngeliat berita anak-anak SMA yang harus SMA malah cabut. Bener. Itu Karena tuh apa? Quotes-nya Timothy Ronald. sekolah itu scam. Sekolah itu scam. Dia kan itu scam. Ya sebenarnya kan bukan poin itu yang sebenarnya dikasih tahu sama Timothy Ronald. bener. Tapi memang karena orang-orang bodoh ini aja yang memang mengambil kata-kata itu ya mentah-mentah seperti itu. Jadi audiens bisa disimpulkan kayak audiens yang kurang kritis itu maksudnya kayak tidak cocok untuk nonton si Timothy Ronald ini. Karena kan Jadi gini, apa namanya? Sebenarnya gini, sekarang kita harus track back dulu sih menurut gue. Kayak kita harus tahu dulu Timothy Ronald ini kenapa harus di YouTube gitu. Kalau dia yang pengen mencerdaskan bangsa Indonesia, ya otomatis kan kenapa lu nggak bikin kelas aja, sekolah aja. Memang dia lagi bikin sekarang kan. Cuma kan sebenarnya kan ini menurut gue pribadi, opini gue pribadi. yes. Memang karena emang buat selling point-nya doang, brandingnya doang. And it's fine, and itu bisa diterima. Yeah, of course. Yes. Aku ada sedikit sih. Jadi Iya. sebenarnya ya kan Timothy Ronald ini tuh balik lagi ke tujuan dia bikin konten ya. Iya. Karena menurut aku dia ketika dia bikin konten kan kayaknya bukan mencerdas. Maksudnya dia emang dia membilang bahwa dia ingin mencerdaskan Bangsa. bangsa, tapi kan sebenarnya for the sake of that dia nggak cuma mencerdaskan bangsa, tapi dia juga perlu the performance of the social medianya gitu. Iya. Jadi so kalau aku sih mungkin sedikit nggak bisa, maksudnya nggak bisa diterima mentah-mentah, bener kayak tadi yang dibilang sih. Jadi aku mau luruskan kembali ya. Jadi berarti aku memastikan kembali gaya komunikasi si Timothy Ronald ini bisa dibilang sesuai dengan etika komunikasi digital atau enggak? Aku akan bilang sesuai aja sih, karena Oke, sesuai. karena ya sebenarnya sosial media kan bebas, jadi kayak asalnya balik lagi Dia yang punya bilang hak, dia ya nggak kan? dia nggak menyinggung dan yang opini publiknya tidak rusak ya udahlah gitu. Oke. Gitu. Nah terakhir nih Kak Roberto, menurut kakak gimana cara influencer kayak Timothy Ronald ini bisa tetap autentik tapi juga punya tanggung jawab sosial? Autentik tuh kayak dia bisa tetap jadi diri dia sendiri tapi tetap dia itu punya tanggung jawab sosial gitu loh. Menurut aku kalau menjaga otentiknya Timothy Ronald tuh udah oke banget. Oke. Tapi kalau misalnya kita ngomongin dia tanggung jawab sosial, menurut aku sih dia mungkin gini loh, aku juga ngerasa sekarang konten tuh udah banyak banget. Ngerti gak sih kayak KOL aja udah ada yang nano, mikro gitu kan. Bener. Jadi menurut aku Timothy Ronald itu ya menurut aku tanggung jawab sosialnya tuh ya dia nggak harus ya kayaknya, karena ya itu sih selama konten dia ada orang yang suka dengan konten itu ya that's fine gitu loh. Oke. Selama enggak ya emang sih kayak tadi dibilang kayak misalnya sekolah itu scam. Iya. Itu kan sebenarnya perdebatan lah. Iya. Bisa dibilang bahwa salah dia sendiri dong, dia cuma nonton depannya doang. Klip-klipannya doang. Iya gitu. Iya, Jadi oke. menurut aku tanggung jawab sosial tuh nggak harus sih, karena emang impactnya nggak segede itu. Kecuali emang kayak ternyata secara data keluar nih setelah konten Timothy Ronald keluar, literasi Indonesia tuh kembali menurun. Nah itu baru mungkin Timothy Ronaldnya perlu take action of that gitu. I see. Oke. Ya intinya kesimpulannya ternyata si Timothy Ronald ini nggak terlalu berpengaruh pada pembentukan karakter si Genji ini ya. Iya.
Itu tuh semuanya tergantung balik lagi kepada audiensnya masing-masing. Berarti kita juga tidak bisa, sebagai audiens tidak bisa tidak berpikir kritis dalam menonton sebuah konten. Nah, terakhir nih buat Darren, Apa? kamu kalau bisa kasih pesan buat Timothy, kira-kira apa nih yang mau kamu kasih? Mau kamu sampein? Keep do what you do ya. Oke sih. Oke sih. Timothy tuh ya udah Gitu Ya aja udah ya. aja, ya udah aja. Terserah aja ya. Terserah aja, silakan. Oke, selama tidak mengganggu. selama nggak nyenggol Sarah itu saja. Oke. Ya, maksudnya bener sih kata Darren, karena kan sekarang juga kita konten kan bisa pilih ya, kita mau Iya. lihat yang mana Iya. gitu kan. Tapi kalau misalkan lu pada yang emang tolol-tololnya ya udah sorry banget. Iya. Oke. Sorry banget berarti Ini lu udah emang- cara ngomong Timothy banget guys. Sebenarnya balik lagi sedikit kesimpulan, sedikit tambahan adalah karakternya mungkin sedikit terpengaruh, cuma tidak secara signifikan. Iya. Terpengaruh. Iya, bisa dibilang terpengaruh sedikit. Nah, segitu aja podcast kita hari ini. Aku mau ucapin banyak terima kasih kepada Kak Roberto dan Kak Darren sebagai narasumber podcast kita kali ini. Terima kasih. Bye guys.